Hai sobat, kembali lagi di channel Behind Bow. Di video kali ini Behind Bow akan membawakan sebuah cerita tentang sejarah hantu kuyang di Kalimantan. Siapa nih dari kalian yang belum tahu tentang hantu kuyang? Tulis di kolom komentar ya. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuyang merupakan hantu perempuan yang menurut kepercayaan orang Kalimantan Timur sering muncul di malam hari dengan kepala serta isi perutnya beterbangan. Kuyang melakukan pengembaraan di malam hari untuk menghisap darah orang hamil atau orang yang baru melahirkan. Warga setempat percaya bahwa kuyang adalah manusia yang terjerumus ke dalam ilmu hitam untuk mencapai hidup abadi. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya tentang hantu kuyang ini? Simak videonya sampai selesai ya. Namun sebelum saya lanjut ceritanya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya selalu mendapatkan informasi video terbaru dari channel Behind Bow ini. Awal kisah munculnya hantu kuyang dimulai dari Desa Wari yang berada di Kalimantan. Di Desa Wari ini pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Dia merupakan wanita yang terlahir dengan wujud fisik tidak sempurna. Dia tidak memiliki batang hidung seperti orang normal lainnya. Maharati memiliki ayah bernama Dehen. Dehen membuat sebuah hidung palsu untuk Maharati, supaya anaknya tidak malu atas kekurangannya itu. Upaya ayahnya tersebut membuahkan hasil, sehingga sang anak Maharati menyukainya dan merasa bahwa dirinya cantik. Maharati merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya, Suli dan Mayang, memiliki usia yang tidak terpaut jauh darinya. 2 kakaknya tersebut terlahir sempurna dan juga cantik. Maharati pun merasa bahagia hidup bersama keluarganya. Ia sangat senang memiliki keluarga yang mencintainya. Maharati tidak pernah keluar rumah karena orang tuanya mengurung. Dikhawatirkan apabila ia keluar rumah, dia akan diolok-olok karena tidak memiliki hidung. Keluarga Maharati memiliki rumahnya yang amat besar, sehingga ia tidak pernah bosan untuk tetap diam di dalam rumah. Ditambah lagi ibunya merupakan seseorang yang telaten dalam mengurus anak. Awalnya semuanya berjalan dengan baik, namun ketika Maharati menginjak umur 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu dia diam-diam pergi ke lubang kecil di belakang pagar rumahnya. Dia mengintip melalui lubang tersebut untuk pertama kalinya melihat dunia luar serta melihat lalu lalang manusia yang sangat banyak. Selang beberapa saat, Maharati terkejut ada seseorang juga yang mengintipnya. Dia adalah seorang laki-laki yang juga biasa mengintipnya melewati lubang tersebut, hanya sekedar untuk melihat seorang wanita yang memiliki hidung kayu. Lelaki tersebut ternyata membawa temannya dan memberitahukan bahwa wanita hidung kayu itu ada di sini. Lalu teman-temannya juga ikut mengintip ke dalam pagar. Kali ini yang mengintip dia adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum dan dia akhirnya untuk pertama kalinya dia menemukan teman baru. Wanita tersebut mengajak Maharati untuk keluar dan bermain bersama anak-anak itu. Namun Maharati menolak ajakan temannya tersebut dengan alasan karena dia tidak boleh bermain keluar rumah oleh orang tuanya. Kata ayahnya, dunia luar itu tidak aman untuk Maharati. Wanita itu terus membujuknya dan akhirnya Maharati pun keluar rumah menggunakan tali yang dibawa oleh anak-anak itu. Maharati terkesima dengan dunia luar. Dia terkagum melihat betapa ramainya pasar, sementara 3 teman baru terus memperhatikan bentuk hidungnya. Mereka pun penasaran dengan bentuk hidung Maharati. Maharati menjelaskan bahwa dia tidak memiliki batang hidung seperti mereka. Kemudian mereka sampai pada lapangan yang penuh dengan orang-orang yang sedang bermain. Kemudian Mantir, yang merupakan salah satu teman baru dari Maharati, bilang kepada teman-temannya yang lain bahwa ia telah berhasil membawa Maharati keluar dari rumahnya. Semua orang heran dengan hidungnya. Dan tanpa diduga, Mantir dengan teganya membuka paksa hidung palsu Maharati. Purok dan Nara, yaitu teman baru Maharati pun tertawa dan mengolok-olok Maharati. Mereka bertiga, Purok, Nara, dan Mantir, ternyata dengan sengaja menjebak Maharati agar dia keluar rumah. Dan mereka pun mengolok-olok Maharati bersama orang-orang yang berada di lapangan itu. Untung saja, ayah Maharati segera datang. Dia kebingungan mengapa anaknya ada di lapangan. Dehen langsung mengusir semua orang yang menghina anaknya. Dan Maharati pun ia gendong menuju rumah. Setelah kejadian tersebut, kejiwaan Maharati mulai terguncang. Karena sebelumnya ia tidak pernah dihina oleh siapapun.
Selain dihina habis-habisan, Maharati juga diludahi oleh beberapa orang karena menganggapnya sebagai keturunan jin. Akhirnya Maharati pun mengurung diri dan tidak mau makan. Tak lama kemudian, kakaknya, Mayang, mengetuk pintu untuk menghiburnya. Maharati pun sudah tidak bersedih dan dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Namun dalam hati Maharati, ia masih menyimpan dendam dengan ketiga teman barunya itu dan ia menginginkan untuk balas dendam. Beberapa waktu kemudian, ternyata mereka masih suka mengintip Maharati melalui lubang pagar. Maharati pun mendatangi mereka dan mengajak untuk masuk ke dalam rumahnya. Maharati menyuruh mereka masuk secara satu persatu karena takut ketahuan oleh ibunya. Mereka setuju dan yang pertama masuk adalah Nara. Nara dan Maharati masuk ke dalam kamar melewati jendela. Setelah sampai di dalam, Maharati langsung menghujam kepala Nara dengan sebuah batu besar. Dan seketika itu pula Nara tewas di tempat. Maharati memasukkan jenazah Nara ke dalam karung dan menyimpannya ke dalam kolong ranjang. Kemudian Maharati kembali membuka jendelanya, kini giliran Purok untuk masuk. Setelah sampai di dalam, ia pun dibunuh seperti yang dilakukan Maharati pada temannya Nara. Kemudian yang terakhir adalah Mantir. Ia dibunuh setelah diperlihatkan jasad teman-temannya di dalam sebuah karung. Keluarga Maharati sama sekali tidak tahu karena mereka semua sibuk di dapur. Sementara Dehen, sang ayah, sedang pergi keluar. Maharati telah merencanakan bahwa mayat itu akan diangkut oleh kereta sampah dan akhirnya mereka dibakar bersama dengan tumpukan sampah. Setelah kejadian tersebut, beberapa tahun kemudian Maharati beranjak dewasa dan ia telah diberikan izin untuk keluar rumah. Ia tidak lagi menggunakan hidung kayunya, namun menggunakan sebuah kain seperti cadar untuk menutupi kekurangannya. Pada suatu saat, ia bertemu dengan seorang nenek tua renta yang memakai tongkat. Ia merasa iba dan memberi uang kepada nenek tersebut. Setelah itu, ia pulang ke rumah. Selama di rumah, Maharati sering melamun karena ia mempunyai kesedihan mendalam, di mana kedua kakaknya kini sudah menikah. Sedangkan dirinya belum. Ia menyadari bahwa tak ada lelaki yang mau dengannya, walaupun sudah dijodohkan oleh ayahnya. Kemudian di suatu hari, nenek yang ia temui di pasar waktu itu tiba-tiba menghampirinya. Nenek tersebut memberitahu Maharati apabila ia ingin cantik, maka harus meminum darah wanita yang sedang hamil. Dan tiba-tiba, nenek tersebut berubah menjadi wanita muda yang cantik untuk meyakinkan Maharati. Maharati masih tidak tahu jika nenek tersebut adalah dedemit atau makhluk halus yang jahat dan suka mengganggu manusia. Hari ke hari Maharati memikirkan saran dari si nenek tersebut. Ia juga sering bermimpi tentang nenek itu. Pada suatu saat dalam mimpinya, nenek tersebut menulis sebuah mantra yang ditulis di sebuah pelepah pisang. Ketika Maharati terbangun, ia melihat pelepah itu berada di samping dirinya. Setelah itu, Maharati pun dengan nekat mencari wanita yang sedang hamil dan akan memakan darahnya atau memakan bayinya. Dari situ mulai ramai dibicarakan oleh masyarakat bahwa banyak orang hamil yang setelah bayinya lahir hilang entah kemana. Setelah beberapa bayi sudah hilang, warga mulai resah serta mulai mencari cara untuk menemukan penculiknya. Dan pada akhirnya, Maharati pun tertangkap. Ia diarak keliling desa oleh warga. Maharati mengaku telah membunuh para bayi yang ia culik dan ia meminum darahnya. Akibat dari kejahatannya tersebut, Maharati dipenggal kepalanya, serta keluarganya diusir dari desa Wari. Warga desa pun menganggap Maharati telah menggunakan ilmu sihir karena menghisap darah bayi. Secara mengejutkan, Maharati yang telah dipenggal ternyata tidak bisa mati dan kepalanya kembali menyatu dengan tubuhnya. Bahkan sekarang, ia berubah menjadi wanita yang tidak memiliki paras seperti Maharati. Kini ia menjadi orang yang berbeda. Namun pada lehernya tetap ada bekas penggal yang entah kenapa masih berbekas dan tak pernah hilang. Pada siang hari, Maharati akan berbaur dengan manusia dan ia akan terus menculik anak bayi untuk ia makan. Pada malam hari, ia akan kembali ke hutan dan tubuhnya akan terpisah menjadi sosok kepala dengan jeroan manusia yang menggantung. Sosok ini terus menghantui desa Wari dan terus mencari mangsa anak bayi dan ibu hamil. Hingga sekarang sosok ini muncul terus-menerus dan entah mengapa sosok ini diberi nama Kuyang oleh warga desa. Wah, seram juga ya ceritanya Sobat Bihan Bao. Demikianlah cerita yang dapat kami sampaikan. Apabila kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. See you!